Kawan-kawan, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Saya R. Bazri Hambakung, pengacara pajak atau kuasa hukum bidang perpajakan. Saya akan menyampaikan yang terkait dengan seri hukum pajak, yakni masalah sanksi pidana dalam bidang perpajakan. Ada dua jenis sanksi dalam bidang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tapi kali ini kita akan fokus membahas mengenai sanksi pidana, karena masalah sanksi administrasi sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Sudah diketahui bersama bahwa pajak adalah sumber terpenting dari APBN tahunan Indonesia. Saat ini tidak kurang dari 80% APBN Indonesia bersumber dari pajak, dan sisanya berasal dari pendapatan nasional bukan pajak. Oleh karena itu, di samping diberikan insentif dan kemudahan perpajakan, juga diatur mengenai sanksi, termasuk sanksi yang bersifat pidana. Sanksi pidana dalam perpajakan bersifat ultimum remedium, di mana sanksi pidana akan diterapkan sebagai sanksi terakhir apabila wajib pajak benar-benar tidak punya itikat baik dan sudah berulang kali melakukan pelanggaran dalam perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila wajib pajak memiliki itikat baik dan mau menyelesaikan kewajiban pajaknya, termasuk denda pajak yang harus dibayar, maka sanksi pidana ini biasanya dapat dikesampingkan. Bentuk pelanggaran pajak yang masuk kategori tindak pidana perpajakan meliputi memperkecil pajak terutang dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan, memperbesar biaya dengan cara fiktif, serta memungut pajak tetapi tidak menyetor. Adapun dasar hukum sanksi bidang perpajakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yang dikenal dengan Undang-Undang KUP. Dalam Undang-Undang Perpajakan ada 7 pasal yang mengatur sanksi pidana perpajakan ini, yakni pasal 38, pasal 39, pasal 39A, pasal 41, pasal 41A, pasal 41B, serta pasal 41C di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sebagai contoh ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan ini, di mana setiap orang dengan sengaja, misalnya tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, menyalahgunakan status sebagai pengusaha kena pajak, tidak menyampaikan SPT dan atau SPT-nya tidak lengkap, menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Di Indonesia tidak mencantumkan buku, catatan atau dokumen lainnya. Juga tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan. Nah,
Ancaman hukuman tindak pidana pajak yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini adalah ancaman penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Setelah dilakukan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan, tentu harus ada bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, di mana kewenangan dalam mengusut dan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah penyidik pegawai negeri sipil dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Kewenangan penyidikan perpajakan diatur berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun demikian, penyidik pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana perpajakan harus memberitahukan kepada jaksa penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia. Apabila telah dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil atau laporan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Jaksa penuntut umum inilah yang nantinya akan menentukan apakah kasus pidana perpajakan ini sudah memenuhi syarat hukum untuk diajukan atau tidak diajukan ke pengadilan. Nah, jadi demikian gambaran umum tentang tindak pidana perpajakan. Sahabat semuanya, itulah gambaran tentang sanksi pidana perpajakan. Semoga bermanfaat. Jika Anda menganggap ini penting, silahkan like, comment, and share. Jika Anda memerlukan, silahkan hubungi kami. Sampai jumpa dalam bahasan berikutnya. Terima kasih.